Baik, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, om. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa kedua rekan saya. Ada anggota satu saya, Petrus Rogasianus Nori. Halo Petrus, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Halo rekan Ria, suaranya kedengaran dengan sangat jelas. Baik Petrus, apakah Petrus dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti presentasi PKP 2 hari ini Petrus? Puji Tuhan, saya sehat dan saya siap untuk mengikuti presentasi PKP 2. Puji Tuhan kalau kabarnya baik Petrus. Dan selanjutnya saya ingin menyapa rekan saya, anggota dua saya, Oktaviani Ajung. Halo Okta, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Halo Ria, suaranya kedengaran dengan sangat jelas. Bagaimana Ria, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Iya, suara Okta terdengar dengan sangat jelas. Okta, apa kabarnya pagi hari ini? Siap untuk mengikuti presentasi PKP 2? Puji Tuhan, saya siap dan kabar saya sangat baik pada hari ini. Baik, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada rekan saya Petrus Rogasianus Nori untuk melakukan share screen. Mohon izin Bapak Ibu penilai dan Baik, untuk kedua rekan saya, apakah PowerPoint-nya bisa terlihat dengan sangat jelas? ya, di layar saya PowerPoint bisa tampak dengan sangat jelas. Di layar saya juga PowerPoint terlihat dengan sangat jelas. Transisinya pun demikian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, waktu tersisa masih 2 menit. Apakah dari kelompok 3 masih ada hal yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Sebelum memulai dengan presentasi kami, saya punya sebuah pantun untuk Bapak Ibu Dewan Penilai. Pergi ke pasar lewat rumah Budi, orangnya sibuk makan roti. Untuk Dewan Juri yang terhormat pada room ini, salam hormat dari kami. Saya kembalikan. Baik, untuk rekan saya, Petrus Rogasianus Nori, mungkin bisa ditampilkan lagi transisi dari siap PowerPoint kita, Petrus, untuk slide-slide berikutnya. Baik, untuk Saudari Okta, apakah transisinya kelihatan dengan jelas? Ya, siap. Transisinya terlihat dengan sangat jelas. Baik, pada layar saya transisinya juga terlihat dengan sangat jelas. Sekian persiapan dari kami kembali. Baik, waktu persiapan sudah selesai. Kami persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan dalam waktu 10 menit. Kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua, Dewan Penilai yang kami hormati. Pernahkah kita berpikir bahwa air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari mengandung ion logam pencemar yang berbahaya? Lalu bagaimanakah cara yang mudah untuk mendeteksinya secara langsung di lapangan? Menjawab pertanyaan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Modifikasi Permukaan Paper-Based Analytical Device dengan Polymer Inclusion Film sebagai sensor optik untuk deteksi ion ZN2 dalam air. Namun sebelum itu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami tim Paskal dari Universitas Nusa Cendana yang diketuai oleh Adriani Lodemisa dengan Petrus Rogasianus Nori dan saya Oktaviani Ajung sebagai anggota tim di bawah bimbingan Bapak Fidelis Niti, PhD. Bapak Ibu penilai yang kami hormati, seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi manusia serta perkembangan industrialisasi yang semakin meningkat, menimbulkan berbagai kekhawatiran akibat dari dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti peningkatan konsentrasi
konsentrasi logam berat di lingkungan perairan akibat dari pembuangan limbah yang belum diolah secara maksimal. Ion-ion ini memiliki kecenderungan untuk mengalami bioakumulasi dalam bioorganisme dan masuk ke dalam rantai makanan. Hal ini kemudian akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti kerusakan pada organ hati, ginjal, dan otak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Permenkes nomor 2 tahun 2023 telah menetapkan batas konsentrasi maksimum untuk timbal besi, mangan, kromium, dan seng adalah 0,01 sampai 3 mg per liter. Melihat dari masalah ini, diperlukannya suatu metode yang praktis untuk memantau konsentrasi logam berat di lingkungan perairan. Metode pendekatan yang sering digunakan adalah spektroskopi atomik dan spektrofotometri. Dengan keunggulan itu memiliki sensitivitas dan ketepatan pengukuran yang tinggi. Namun metode ini juga memiliki kelemahan di mana mereka tidak dapat digunakan untuk analisis langsung di lapangan. Beberapa dekade terakhir, micropet atau microfluidic paper-based analytical device telah menjadi salah satu opsi yang menarik untuk deteksi logam berat di lingkungan perairan. Micropet dibuat menggunakan kertas sebagai substratnya untuk menjadi media reaksi antara reagen dan analit di dalam sampel. Micropet memiliki kelebihan yaitu portable, ekonomis, dan ramah lingkungan. Micropet didesain terdiri dari dua area yaitu daerah hidrofobik yang berperan untuk membatasi aliran dan daerah hidrofilik yang berperan untuk memandu cairan. Analisis dengan micropet didasarkan kepada reagen yang dideposit kepada zona reaksi. Reagen akan bereaksi dengan analit menghasilkan perubahan warna yang dapat diukur, dan perubahan ini kemudian dideteksi menggunakan smartphone spesifik menggunakan aplikasi Color Picker. Untuk metode deposit reagen yang sering digunakan adalah metode absorpsi, namun metode ini juga memiliki kelemahan di mana reagen mudah terlepas dari permukaan micropet. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan memodifikasi proses deposit reagen kepada zona hidrofilik micropet, yang dimana melalui penelitian ini, reagen akan diperangkapkan ke dalam larutan polymer inclusion film atau PIF, di mana PIF merupakan larutan transparan yang terdiri dari ekstraktan yang berperan untuk mengikat reagen dan polimer pendukung yang berperan untuk mempertahankan stabilitas dari micropet. Untuk ekstraktan dan polimer pendukung yang digunakan secara berturut-turut adalah DIPA dan PVC. Selanjutnya, untuk pembuatan larutan PIF itu sendiri dilakukan dengan menimbang komposisi PIF, reagen kolorimetri, dan zat reduktornya. Kemudian dicampur dalam wadah labu labduran dan distira selama 3 jam pada suhu 40 derajat Celcius. Dan larutan PIF siap untuk diaplikasikan. Untuk tahapan dan hasil penelitian, yang pertama, desain dan fabrikasi micropet yang dilakukan dengan pada kertas saring Wetman nomor 1, dibuatkan zona hidrofilik atau zona reaksi dengan diameter 0,5 cm. Kemudian dibuatkan zona hidrofobiknya menggunakan cat akrilik dan setelah itu micropet dilaminating dan siap digunakan untuk analisis. Selanjutnya adalah optimasi komponen PIF yang bertujuan untuk melihat komponen mana yang mampu merangkapkan reagen dengan baik. Pada optimasi ini dilakukan beberapa variasi konsentrasi PVC di antaranya 100-20% dan konsentrasi di paya itu 80-20%. Hasilnya dapat dilihat dari tabel dan gambar bahwa PIF dengan kode SK14 memberikan warna secara merata dari reaksi antara reagen fenantrolin dan ion Fe2+. Sehingga PIF dengan komposisi 60% PVC dan 40% DIPA dipilih sebagai komponen optimum. Selanjutnya adalah pemilihan warna komplementer yang bertujuan untuk melihat intensitas mana yang memiliki nilai absorbansi tertinggi. Hasilnya dapat dilihat pada slide bahwa nilai absorbansi tertinggi ialah warna blue. Hal ini menandakan bahwa warna blue merupakan warna komplementer dari reaksi antara reagen fenantrolin dan ion Fe2+. Selanjutnya adalah optimasi konsentrasi reagen yang bertujuan untuk melihat konsentrasi mana yang memberikan nilai absorbansi tertinggi. Hasilnya dapat dilihat bahwa absorbansi tertinggi diperoleh pada konsentrasi 20%. Selanjutnya adalah optimasi volume PIF yang bertujuan untuk melihat volume mana yang memberikan nilai absorbansi tertinggi. Hasilnya dapat dilihat bahwa absorbansi tertinggi diperoleh pada volume 30 mikroliter. Selanjutnya adalah optimasi waktu reaksi yang bertujuan untuk melihat rentangan waktu mana yang memberikan nilai absorbansi tertinggi. Hasilnya dapat dilihat bahwa absorbansi tertinggi diperoleh pada menit ke-20. Selanjutnya adalah optimasi volume sampel yang bertujuan untuk melihat volume mana yang memberikan nilai absorbansi tertinggi. Hasilnya dapat dilihat bahwa absorbansi tertinggi diperoleh pada 35 mikroliter. Optimasi pH sama sampel, hasilnya dapat dilihat bahwa absorbansi tertinggi diperoleh pada pH 4,5 itu dalam suasana asam. Selanjutnya adalah grafik kurva standar. Grafik kurva standar merupakan grafik hubungan antara absorbansi dan konsentrasi dari dua metode yaitu spektrometri UVP sebagai metode standar dan micropet yang dikembangkan. Hasilnya dapat dilihat bahwa konsentrasi dan absorbansi berbanding lurus serta perolehan nilai R2-nya seperti yang terlihat tidak berbeda secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa micropet mampu mendeteksi keberadaan ion Fe2+ dalam air. Selanjutnya adalah uji selektivitas yang bertujuan untuk melihat rasio efek pengganggu dari masing-masing kation terhadap penentuan ion Fe2+ dalam air. Hasilnya dapat dilihat bahwa batas rasio efek pengganggu dari masing-masing tidak melebihi 5%, yang artinya bahwa micropet hanya selektif terhadap ion Fe2+. Selanjutnya adalah uji stabilitas yang bertujuan untuk melihat
Kestabilan dari micropet yang dilakukan dengan dua tahapan, yaitu dua tahapan variasi penyimpanan, yaitu kedap udara dan tidak kedap udara. Hasilnya dapat dilihat bahwa micropet yang kedap udara memiliki nilai absorbansi tertinggi dibandingkan dengan micropet tidak kedap udara, serta kestabilan dari micropet hingga hari kelima. Selanjutnya adalah hasil penentuan konsentrasi ion Fe2+ dalam air dengan menggunakan 4 sampel natural yang berbeda. Kemudian dilakukan pengukuran konsentrasi dengan menggunakan spektrometri UPV sebagai metode standar dan micropet yang dikembangkan. Dan konsentrasi ion Fe2+ dalam air dapat dilihat dari kedua metode bahwa hasilnya tidak berbeda terlalu signifikan. Hal ini membuktikan bahwa micropet mampu mendeteksi keberadaan ion Fe2+ di dalam air. Selanjutnya adalah validasi metode dari beberapa parameter, di antaranya yang pertama akurasi. Persen akurasi dapat dilihat dari slide yang menunjukkan nilai masing-masing dengan batas standar maksimum tidak melebihi, yaitu masih dalam rentangan 4-8%. Selanjutnya ada nilai presisi dari kedua dapat dilihat pada slide dan masih dalam batas standar karena tidak melebihi 2%. Perolehan kembali atau recovery dari keduanya dapat dilihat bahwa masih berada dalam rentangan standar batas maksimum, yaitu tidak melebihi 110%. Batas LOD dan LOQ bertujuan untuk melihat konsentrasi terkecil Fe2+ yang masih mampu diukur oleh spektrometri dan micropet. Hasilnya dapat dilihat pada slide. Hasil selanjutnya adalah perbandingan hasil micropet tanpa PIV dan micropet yang dimodifikasi menggunakan PIV dengan membandingkan hasilnya dengan spektrometri UPV sebagai metode standar. Hasilnya dapat dilihat bahwa micropet tanpa PIV memiliki nilai persen akurasi, presisi, dan perolehan kembali terjadi error saat pengukuran karena melebihi batas standar maksimum persen akurasi, presisi, dan perolehan kembali seperti yang tadi telah disebutkan. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya error saat perhitungan di mana terlepasnya reagen saat proses penyimpanan dan pembuatan micropet, sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi PIV mampu digunakan untuk memodifikasi permukaan micropet. Komposisi optimum PIV ialah 60% PVC dalam 40% DIPA, serta kami memperoleh micropet yang lebih portable dan mampu mendeteksi keberadaan ion Fe2+ di dalam air. Selanjutnya merupakan target luaran yang ditetapkan untuk penelitian kami pada kali ini, di mana diantaranya terdapat laporan kemajuan dengan target hasil telah mencapai 100%. Berikutnya merupakan laporan akhir, artikel ilmiah, beserta akun media sosial Instagram kami, di mana masing-masing telah mencapai target hasil sebesar 90%. Berikutnya merupakan tahapan yang masih harus kami lakukan, yakni menyelesaikan, lalu mengunggah laporan akhir beserta artikel ilmiah pada akun Simbel Mawa kami. Berikutnya, penggunaan dana yang telah kami gunakan hingga sampai saat ini, yakni mencapai 90% dengan total dana sebesar Rp8.740.455. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu kami untuk melaksanakan penelitian kami pada kali ini. Sekian presentasi dari kami pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada host. Baik, waktu tersisa masih 1 menit kembali. Apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dari presentasi kami sudah selesai presentasinya, tidak ada hal yang ingin ditambahkan. Baik, mungkin bisa langsung dilanjut untuk pada Bapak Ibu penilai untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Rehan, Mas Warudin, dan Dana ya, adik-adik ya. Wah, Ya, presentasinya sangat menarik ini ya. Sudah siap PIMNAS kayaknya ini ya. mohon maaf Pak, kurang kedengaran. Oh, tidak terdengar? Ya. Ini terdengar nggak? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, presentasinya tadi menarik. Baik, adik-adik, ini ada informasi nggak? Bapak dosen pendamping tidak hadir, ada info? Baik, saya izin menjawab. Jadi, pembimbing kami ini membimbing 7 tim, yang dimana saat ini ketujuhnya itu melakukan presentasi di waktu yang bertepatan. Wah, banyak ya. Nah, ini Iya. gimana cara kalian konsultasi dengan beliau? Jadi untuk konsultasi sendiri itu biasanya kami diminta untuk semua tim itu bergabung di suatu pertemuan, kemudian kami membahas mungkin kendala kami seperti apa atau kemajuan kami dalam melakukan penelitian itu seperti apa. Jadi secara keseluruhan terkoordinir secara baik dan jelas. Ya, baik. Baik, ini penelitiannya menarik dan tadi hasilnya juga sepertinya ya, itu menjawab hipotesa Anda ya. Namun demikian mungkin saya akan bertanya ya beberapa hal.
Yang pertama bisa di-share lagi kesimpulan tadi, Dek. Baik. Baik, Bapak izin membagikan layar ulang, Bapak. Ya, kesimpulan ya, paling bawah kalau nggak salah tadi. Nah, ini ya. Baik, kesimpulan disampaikan mampu ya mendeteksi apa itu namanya? Ion Eh, Fe2+ di dalam air. Ion Fe2. ya, ion Fe2+ ya. Ya, Tapi ion kalau besi, logam besi. ya, tetapi kalau saya lihat di judul ini kan ion Zn2 ya. Nah, ini ada info nggak? Kenapa kemudian berubah atau seperti apa ini? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, Bapak. Memang betul bahwa pada proposal kami, target analit yang kami gunakan itu adalah logam Zn2 dengan regen kolorimetri berupa regen zinkon. Akan tetapi, Bapak, kami mengalami kendala bahwa pada saat pelaksanaan penelitian, kami kesulitan mendapatkan regen zinkon yang digunakan dalam penelitian, sehingga kami mengambil keputusan untuk mengganti target analit menjadi logam Fe2 dengan regennya berupa penentrolin, Bapak. Terima kasih. Dan Eh, Baik, sejujurnya saya izin juga, ya, menambahkan. ya silakan. Baik, Pak, eh, kami juga pada sudah, saudara. saya, oke. Ya, Kami juga sudah mencari alternatif untuk reagen yang pengganti reagen zinkon untuk yang bisa mendeteksi ZN. Namun harga dari reagen-reagen tersebut juga melebihi angka 1 juta yang dimana ditetapkan bahwa harga bahan itu tidak boleh melebihi 1 juta, Bapak. Sehingga kami konsultasi dengan dosen pembimbing dan beliau mengatakan dan setuju dengan keputusan kami untuk mengganti reagen dan target analit kami. Namun di sini kami tidak kami tidak mengganti konsep utama kami di mana PIV itu mampu untuk memperagamkan reagen dan menghasilkan hasil deteksi yang baik melebihi dari yang micropet tanpa PIV begitu, Bu. Baik. Nah, kemudian untuk uji tadi ya, tadi spektro, ya gitu ya kalau nggak salah ya. ya, benar. Kami membandingkan hasil penelitian kami dengan metode standar yaitu spektrometri UV-Vis. Mm-mm. Nah, ini kalau di proposal ya, saya melihat metodenya AS apa beda ya? Ya, benar Bapak. Saya izin menjawab. Jadi untuk metode yang kami gunakan, karena kami mengganti target analis kami yaitu beralih ke ion Fe2+, dan kebetulan instrumen kami itu belum bisa untuk mendeteksi keberadaan logam kami yaitu Zn, sehingga kami memutuskan untuk mengganti instrumen standar kami yaitu dengan menggunakan metode spektrometri UV yang kegunaannya sama yaitu untuk tujuannya melihat nilai absorbansinya. Oke, terakhir nih, Anda sudah ketemukan ya ada apa micropetnya itu. Nah, itu yang bagaimana cara menginterpretasikan sehingga tadi ketemu angka-angka itu seperti apa itu, Dek? Kan itu ada warna yang berbeda gitu ya. Ya, Tolong dijelaskan tuh. baik, terima kasih Bapak. Saya izin menjawab. Jadi, mohon rekan saya Petrus kembalikan slide-nya pada bagian slide ke-6. Ya, baik. Jadi, regen itu dan komponen PIV itu akan diteteskan pada zona reaksinya, kemudian dibantu dengan aplikasi color picker dari smartphone, kemudian difoto dan nilai intensitasnya itu kemudian kami konversi menjadi dari menggunakan persamaan Lambert-Beer menjadi nilai absorbansi. Dan untuk mengolah data-datanya ini, itu menggunakan nilai absorbansi yang sudah kami konversi dengan menggunakan persamaan Lambert-Beer. Jadi untuk nilai-nilainya itu kami menghitungnya dengan menggunakan nilai absorbansi yang diperoleh dari kedua metode, Pak. Oke, baik. Dari saya cukup. Silakan Ibu Santi. Mohon maaf nih. Baik, terima kasih Pak Bayhaki. Adik-adik, selamat ya yang dari Universitas Nusa Cendana ya. Saya lihat ini judulnya menarik. Tadi kalian banyak menemukan kesulitan, tapi kalian bisa mencari solusinya gitu ya. Itu bagus, luar biasa. Nah, di sini saya ingin mengkonfirmasi terkait karena tadi ada kendala gitu ya. Jadi ada beberapa terjadi perubahan. Salah satunya ada di
formulasinya ya. Formulasi yang 100% VVC. Kemudian D2 EHP-nya gitu ya. Nah, IPA-nya, kalau Ibu. saya lihat di proposal itu kan ada maksimalnya kalau VVC itu 60% ya. Ya, Nah, namun di laporan kemajuan kalian itu ada 100%. Bisa dijelaskan, Adik? baik. Untuk rekan Petrus, mungkin bisa kembalikan slide-nya pada penjelasan terkait optimasi komponen PIV. Baik, baik Ibu. Jadi memang benar di proposal kami itu tertera bahwa konsentrasi maksimum dari PVC ini sendiri ialah 60%. Akan tetapi pada optimasi ini kami hanya ingin menguji atau mencoba keberadaan reagen ini kalau ditambahkan dengan 100% PVC itu apakah bisa melakukan penetrasi lebih baik ke dalam zonanya atau tidak. Jadi sehingga kami menaikkan lagi konsentrasi dari PVC sendiri dan dengan IPA untuk membuktikan apakah kalau untuk lebih banyak PVC-nya apakah reagen ini mampu melakukan penetrasi ke dalam zona atau tidak untuk menghasilkan warna dari reaksi reagen dan reaksi dari ion Fe2+. Tapi dari hasil yang didapat memang terbukti 60% ya yang terbaik ya? Iya, benar Ibu. Terbukti 60% yang mampu memerangkapkan reagen. Oke. Nah, saya ada melihat di logbook keuangan ya, salah satunya ada pembelian CaCl2. Bisa dijelaskan pembelian CaCl2 itu untuk apa ya, Dek? Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk pembelian CaCl2 itu salah satu yang bahan yang akan kami gunakan untuk mengambil kationnya berupa Ca2+. Jadi di situ kami melakukan pembelian yang kemudian logam ini, ion ini akan kami mengambil kationnya untuk dideteksi rasio efek pengganggu terhadap konsentrasi dari Fe sendiri. Oke, nah untuk instrumen yang sudah kalian buat ini, kira-kira jenis logam berat yang bisa dibaca, apakah ada khususnya beberapa logam berat saja atau semuanya bisa dibaca dari alat yang kalian ciptakan ini? Baik, mungkin instrumen, mohon maaf Ibu, maksudnya instrumen standarnya Ibu atau untuk micropad yang sudah kami kembangkan? Ya, Oh, micropadnya. Baik Ibu, jadi untuk micropad ini dia mampu untuk mendeteksi semua logam Ibu, tergantung dari reagen yang kita gunakan. Jadi reagen sebagai bahan reaksi yang jika ditambahkan, kalau reagen ini tidak cocok berarti tidak akan memberikan perubahan warna begitu. Jadi dia memang bisa mendeteksi keberadaan semua logam berat, namun tergantung pada jenis target analit dan juga reagen yang akan kita gunakan itu seperti apa. Oke, terakhir ini untuk penggunaan alat micropad-nya itu dicelupkan ke air atau airnya ditetesi? Iya, benar Ibu. Jadi menggunakan micropipet, kemudian seperti yang tadi dijelaskan ada beberapa variasi optimasi volume, itu kemudian diambil sesuai dengan volume absorbansi tertinggi, kemudian diteteskan pada setiap zona reaksinya. Oke, baik. Terima kasih ya. Selamat untuk Universitas Nusa Cendana. Saya kembalikan kepada host Mas Raihan. Terima Terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih untuk sesi tanya jawabnya. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa mengisi presensi dan survei yang kami share pada kolom chat nantinya. Baik, kami lanjutkan kepada kelompok selanjutnya. Mohon menunggu kami mengkonfigurasi Zoom-nya.